ilmu dan ngelaluri. Setiap saat kita akan bertemu dengan apa yang harus kita lakukan di setiap hari. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Namun ada juga pendamping setiap kali kita melakukan sebuah acara atau bahkan ritual, atau bukan ritual pun dalam momen-momen tertentu kita memerlukan apa yang disebut dengan sesaji. Sesaji ini merupakan satu obor ampe untuk menyampaikan atau menjembatani dari dunia manusia kepada supranatural dan sebagainya. Saya akan berbicara dengan Mas Bambang Paningron yang sudah selalu ada di samping saya, yang lebih bisa ngerti daripada saya harus berbicara lebih banyak. Gitu Mas Bambang ya. Apa yang disebut dengan sesaji sih Mas sebenarnya? Ini pemahaman sesaji zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin agak beda. Ada pergeseran. Agak geser. Kalau dulu memang sesaji itu diniatkan, semua itu memang tergantung niat. Ini kan tradisi Hindu ya, Hindu Buddha bahkan. Sudah dari zaman mungkin sekitar abad 45. Ya, sudah dilakukan. Atau mungkin sebelum Masehi mungkin sudah ada itu, cuma tidak bisa jadi bahkan mungkin di luar juga, di luar Indonesia misalnya mungkin juga dilakukan. Tapi di masyarakat Jawa terutama memang sesaji itu kebanyakan diniatkan untuk mencari berkah, untuk mendapatkan berkah, pertolongan, kemudian tolak bala, kemudian ada satu lagi untuk menyapa hal-hal yang di luar dirinya. Termasuk sambung rasa itu mungkin. Ya, karena orang Jawa sangat meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya yang tampak. Tapi ada juga kehidupan yang tidak tampak, yang perlu untuk dikaruhke, kalau orang Jawa bilang begitu. Nah, cara mengaruhke itu memang kemudian dengan sesaji. Tidak selalu kemudian wujudnya sesaji itu sebagai wujud pengabdian, tidak selalu. Ya, tetapi kalau saya mengistilahkan sebagai hidup bertetangga. Dengan hal-hal yang tidak tampak, itu alangkah baiknya juga kita saling menyapa. Caranya bisa saja dengan salah satunya dengan sesaji. Tapi kadang image manusia kalau bilang sesaji adalah kembang menyan kan gitu kan. Kalau orang bilang tidak selalu. Sesaji kembang menyan kan gitu. Waktu kita kecil, anak baru lahir itu sudah ada semacam berokokan, apa itu termasuk sesaji juga? Betul, sebenarnya itu rasa syukur. Berarti ada brokohan, kemudian pasaran, kemudian selapanan, penton. Bahkan dari sejak lahir pun sebenarnya manusia itu sudah diperkenalkan. Dari bayi itu sudah diperkenalkan dengan dunia di luar dirinya. Di samping itu brokohan misalnya itu adalah rasa syukur ketika seorang bayi itu lahir di dunia, kemudian dia diperkenalkan dengan lingkungannya. Nah, kemudian pasaran setelah 5 hari. Biasanya bersamaan dengan menamai bayi. Selapanan. Kemudian ada selapanan 35 hari. Nah, jadi sebenarnya kalau orang Jawa itu ngomong soal upacara, sesaji, dari seumur hidupnya itu tak terhitung. Sudah mendarah daging. Wah, sudah. Itu menjadi satu keseharian. Tetapi nggak tahu ya, sekarang apakah itu masih dilakukan. Karena orang-orang zaman kontemporer ini kan semakin repot dengan dirinya sendiri, dengan kegiatan-kegiatannya, kadang-kadang kemudian abai, tidak lagi mengesampingkan dan mungkin bisa dikatakan tidak menganggap itu mungkin ya. Ya, padahal sebenarnya tidak bisa dibantah bahwa kita itu tidak hidup sendirian. Ada kehidupan di luar dunia kita yang sedikit banyak memiliki pengaruh
Ya, orang yang abai itu ya bisa saja dia tidak sadar bahwa dia terpengaruh pada dunia di luar dirinya. Tetapi orang-orang yang abai dan perhatian tahu persis bahwa ini penting. Kalau kita melihat kehidupan, kita ada kehidupan manusia, mungkin ada kehidupan jin, misalnya, Mas. Apakah jin itu kalau lahir juga bikin berokan ya, Mas? Kira-kira enggak orang diganggu. Saya itu belum pernah diundang. Belum pernah diundang selamatan mereka. Jadi saya nggak tahu apakah ada. Tapi dari cerita itu kayaknya kok kehidupannya hampir sama dengan dunia kita. Apa yang kita lakukan itu mereka tirukan. Ya. Dan mereka selalu ingin dekat dengan manusia. Nah, jangan-jangan mereka juga punya anak turun upacara-upacara semacam itu. Tapi kalau mereka nyajeni sopo njuran? Lah iya. Jangan-jangan nyajeni menungso. Nah, itu. Manusia sekarang mungkin lebih jelek daripada mereka toh. Mungkin begitu ya. Loh, sekarang ini yang namanya jin itu kan khawatir dengan manusia itu. Karena apa? Manusia itu luwih jin bangane jin itu. Jadi karena tingkat emosinya lebih tinggi ya. Ada satu hal yang sudah sering dilupakan ya, soal sedulur papat lima pancer ini ya, bahwa manusia itu tidak lahir sendirian karena di situ ada 4 unsur yang lahir bersamaan yang kemudian dia diyakini menjadi saudara kita yang berada di sekitar kita. Ya, maka disebut sebagai sedulur papat. Sedulur papat. Lima pancer. Nah, kalau udah jadi lima pancer itu nanti. Nah, sedulur papat ini itu kakang kawah di hari-hari. Kemudian getih dan puser. Nah, ini ada yang meyakini dia kemudian menjadi goib. Yang kemudian berada di sekitar kita. Ari-ari itu termasuk saudara kita juga ya. Ari-ari itu kembaran kita. Maka kenapa kakang kawah? Karena dia lahir duluan. Kawah itu. Kemudian ari-ari itu plasenta. Kemudian darah dan terakhir puser. Pupa. Kalau kalau sudah pupa itu berarti harus dikemanakan? Nah, pada saat kemudian dia harus ditanam itu muncul kemudian diselamati dengan brokoan. Kalau saya puser begitu pupa saya simpen. Kemudian itu bisa untuk obat ketika anak saya sakit panas dulu. Nah, itu ada keyakinan tersendiri lagi. Memang tidak semuanya meyakini itu. Nah, tetapi bahwa betapa pentingnya untuk menyapa saudara-saudara kita yang 4 itu, kalau 5 pancer itu kan kitanya sendiri. Jadi sedulur papat, kakang kawah di hari-hari, getih sama puser, kemudian yang kelima adalah diri kita sendiri. Nah, fungsi dari mereka, saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita itu sebenarnya untuk mengingatkan, melindungi, kemudian mengingatkan dari mara bahaya, mengingatkan supaya tidak melakukan tindakan yang tapi harus jelek, ada silaturahminya dan harus disapa. Sayangnya kita jarang menyapa mereka. Sehingga ketika kita tidak menyapa, ya mereka tidak mau. Cuek aja. Cuek. Ya, orang-orang yang tidak punya kepekaan dengan saudara-saudaranya, dengan yang ada di sekitar kita, itu karena tidak menyapa itu ya biasanya kemudian dia abai dengan lingkungannya. Tatanan apa yang harus dilakukan ketika kita harus menyapa mereka itu? Biasanya ada yang namanya poso ngapit uton. Poso ngapit. Ya, poso ngapit uton itu kan biasanya diniatkan untuk saudara-saudara kita sebenarnya. Itu sebuah sapaan yang sederhana, karena niatnya juga bebas. Maksudnya tidak harus memakai doa-doa khusus yang sifatnya ritual. Tetapi niat baik untuk menyapa saudara yang ada di sekitar kita. Hanya berwujud puasa, tapi tidak perlu dengan sesaji ya, Mas. Biasanya pakai jenang abang, bikin jenang abang. Jenang abang putih ya? Abang putih, kayak gitu. Dan banyak kalangan sesaji itu memang beda-beda. Tapi ya nggak apa-apa. Karena itu kan diujub ke, ada bentuknya. Yang penting apa? Kembali ke niatnya. Jadi kenapa harus jenang? Mungkin kalau dulu pakai jenang. Sekarang apit weton
neng saja nih anggo burger misalnya gitu nggak boleh. Saya kira kok boleh. Selama niatnya baik. Ya, tujuannya sebenarnya kok repot-repotnya nggak burger. Lah, tumbas. Tumbas. Nah, ini yang apa? Ini saya pernah dapat pesan juga dari orang-orang yang punya pengalaman tentang itu. Harus dibikin sendiri. Oh, dimasak sendiri. Wah, tak les sih. Jadi nggak bubur ya udah bikin bubur sendiri. Nek opo-opo belanja. Nah, wis engko tukok neng toko sebelah atau neng warung. Nah, itu dari sisi niat itu saja sudah berkurang. Iya, maunya modern, orang ngomongnya melakukan smoke, itu rento itu betul urusan. Jadi ya itulah, maka kemudian orang Jawa dianggap rumit. Ya, ini sebenarnya bukan rumit, tetapi ya, karena tepo-tepo toleransi. Orang Jawa itu sangat toleran. Ya. Wong Jawa itu mempunyai karakter. Jangankan orang yang kelihatan, yang nggak kelihatan aja disapa, bayangin. Yes. Begitu tolerannya orang Jawa itu. Ini belum jarang kita dengar juga ya. Wong sing ora ketok wae disapa, kudune sing ketok luwih dihormati. Ya. Betul ya. Tapi kadang berbalik, dengan yang tidak tampak itu begitu didewakan, justru dengan manusia malah menindas. Ya, kita itu kan sebenarnya kehilangan banyak sekali ilmu. Ya, ini sejarah kalau ini. Karena ada masa di mana kita ini soal zaman kolonial. Ya. Ini ada yang namanya alih aksara. Alih aksara ini kan kemudian mengikis ilmu-ilmu lama, ilmu-ilmu kuno yang bisa jadi titipan leluhur-leluhur kita, yang kemudian hilang. Ya, kemudian kita beralih dengan aksara Latin. Oh, ya. Kemudian yang kemudian kita kenal sekarang ini. Ya. Sementara buku-buku, kitab-kitab kuno itu banyak yang dimusnahkan. Dimusnahkan atau ada yang kemudian tidak dikenal. Dimuseumkan. Ya, dan bukan dimusnahkan itu bisa sengaja nggak sengaja. Bisa jadi kitabnya ada tetapi tidak bisa dibaca. Kemudian dia buang. Nah, pembacaan pada ilmu-ilmu lama ini yang kemudian tidak lagi diketahui apalagi oleh generasi sekarang ini kan kehilangan yang luar biasa besar. Ya, betul. Yang kemudian ya banyak pengetahuan ya, termasuk banyak sekali pengetahuan tentang jamu, tentang politik dan sebagainya. Betul, upacara-upacara. Kemudian apalagi kalau ngomong sesaji. Karena fungsi dari sesaji itu kalau dilihat dari materi yang ditampilkan sebenarnya lebih pada mengingatkan kita pada apa-apa yang pernah terjadi. Ya, kenapa kok jenang abang putih, abang itu simbol darah. Atau ada yang merah putih dianggap sebagai merah itu laki-laki, putih perempuan, macam-macam. Kemudian kenapa bentuk tumpengnya bentuknya lincip? Kenapa enggak bukan tumpeng yang kotak? Lincip berarti yang ini, Mas. Lincip ini yang maut. Nah, ini kalau ngomong manunggaling kawula Gusti itu kan hablum minallah, hablum minannas. Menuju ke jalan Allah. Jadi simbol Jawa itu penuh dengan simbol yang diniatkan untuk mengingatkan yang ketika manusia sekarang itu anak-anak muda sekarang itu tidak lagi peka dengan simbol-simbol yang tentu saja juga tidak bisa disalahkan, wong yang pendidikannya nggak ada, tidak disampaikan. Pendidikan semiotika Jawa ini kan berat. Memang saya melihat sekarang kecenderungan orang tidak bisa membawa simbol, baik itu simbol-simbol yang ada dalam kehidupan sehari-hari ataupun simbol alam. Sehingga kalau muncul bencana dan sebagainya, ya karena kita tidak bisa melihat teori-teori keajekan yang ada di alam kan gitu kan. Ya. Maka sering terjadi ya, orang Jawa itu kan sangat terkenal dengan ilmu titen. Betul. Kabeh dititeni. Begitu, ono garing pung, berarti wis meh udah panas ya. Wis meh panas. Masuk ke musim kemarau. Kemudian ono emprit gantil muni, iki arep ono tamu gitu ya. Misalnya kayak arep ono seripah. Seripah itu kedase. Ya, macam-macam itu menjadi simbol yang sangat dititeni oleh ilmu titen alam ya. Oleh tapi manusia, masalahnya gini loh, kemarin itu ada garing pung.
Wero, kira panas. Sore ini udan. Iki wane ngapusi apa namanya kan juga. Ini bukan ngapusi sebenarnya. Tapi kesalahan manusia di dalam perilaku kesehariannya kemudian membuat musim itu menjadi kacau. Oh gitu. Ya. Sing kudune panas. Maka kemudian munculnya udan salah mongso. Iya. Ya kan? Kudune udan kok malah panas, sing kudune panas malah udan. Nah, kayak gitu. Sekarang ini sudah tidak bisa orang semakin susah karena yang dititeni itu yang dulu pernah menjadi sebuah ilmu itu karena rusaknya alam kemudian menjadi simbol-simbol yang jadi luput apa yang dia kerjakan seharusnya bisa menjadi indikasi petunjuk pada peristiwa alam yang lain. Misalnya itu tidak terjadi. Ada bintang Waluku berarti saatnya tandur bisa kayak gitu. Jadi sekarang masih ada nggak itu bintang Waluku itu? Jarang sekali lihat. Yang dilihat cuma lampu-lampu. Oh iya. Kan semakin... Saya Waluku nggak pernah lihat ketemu sama Walu ya. Kita itu semakin susah melihat gejala-gejala alam. Ya, karena ruang yang kita miliki sudah tidak lagi luas, ya toh. Lihat langit itu yang dilihat lampu-lampu jalanan. Jadi kalau ada tanda-tanda kayak gitu sudah tidak lagi bisa diamati dengan baik. Jadi ya sekali lagi dengan ilmu titen itu orang Jawa sebenarnya bisa hidup. Ya, kalau zaman dulu karena hanya dengan ilmu titen itu ilmu yang diturunkan turun-temurun secara lisan. Banyak yang kemudian tidak tertulis, maka kadang-kadang ini kearifan lokal ya, yang di setiap wilayah bisa beda-beda. Dan orang bisa mengerti. Karena misalnya wilayah pegunungan, Gunung Kidul misalnya, dengan wilayah di kota, dengan Sleman, wilayah pantai, bisa jadi beda-beda tanda-tanda yang dimunculkan. Ya. Saya sedikit ingat waktu dulu KKN di daerah Pati sana. Di daerah itu belum ada listrik dan masih sering dilakukan sesaji wujudnya kembang di pertigaan, di pohon-pohon. Ini fungsinya sebenarnya untuk apa ya, Mas? Kok pertigaan atau DKI saja itu hubungannya apa? Ya fungsinya menyapa tadi itu. Karena begini, percaya nggak percaya, banyak hal yang dari gaib yang kemudian memang meminta itu dalam arti syarat supaya tempat itu aman, tidak terjadi gangguan. Nah, ini tergantung mau permintaan itu mau dipenuhi atau tidak. Nah, resikonya bagaimana kalau tidak? Sampai sekarang pun masih banyak kejadian di mana tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba orang naik kendaraan menggok sendiri, masuk ke sawah atau ke jurang. Padahal nggak ada. Seharusnya mungkin di situ juga ada sesaji yang notabene tidak orang bisa menerima. Sebenarnya salah satu hal yang kemudian bisa kita terjemahkan, dia ingin menunjukkan keberadaannya. Iki aku ono neng kene. Legitimasi. Aku tok aruh ke. Bisa jadi begitu sederhana itu. Tapi kan misalnya anggap saja ini rumah mereka, kalau anggap kemudian bikin jalan di sini tabrak aja, udah bulldozer, padahal itu rumah mereka. Tanpa kita sapa, tanpa kita minta izin. Meskipun wujudnya jalan, tapi itu masih ada antara rumah. Fisik dan non fisik ini kan irisannya tidak bisa metrik yang jelas kan. Kita nggak tahu, apa seperti rumah. Jadi dari misalnya di situ banyak pohon-pohon besar, kemudian ditebangnya dibikin perumahan. Kok omahku kok jadi angker ya misalnya? Maka kemudian kalau ada istilah kesurupan berjamaah. Oh iya. Nah, itu kan sering terjadi. Sering terjadi. Syuting. Wah, kita kan sering melakukan syuting, tiba-tiba ada yang wah iki mesti orang jaluk izin iki. Itu sebelah saya dulu. Iki orang jaluk izin. Ya jaluk izin. Ya karena itu tempat orang. Anggap saja dia orang. Ya kula nuwun, kita mau pakai tempat itu. Benar ketika saya sempat tanya, oh jaluk izin ora.
lali. Dikiranya tempat kosong yang tidak ada apa-apa. Iya, memang kosong. Kosong secara fisik. Tapi ya, kalau tempat-tempat seperti itu kan pasti ada yang menghuni. Ya itu mungkin mengabaikannya. Jadi memang kadang kalau kita melihat dari kacamata modern ya tidak bisa digaduk antara sesaji dengan kepentingan-kepentingan kan susah ya. Yaitu yang dipandang orang apa-apa kono omah tinggal syuting kosong orang apa-apa. Ternyata ya itu juga penduduknya banyak di situ, beranak pinak di situ. Kalau zaman dulu bisa jadi karena bisa dialog mungkin ya dengan caranya itu bisa iki aku arep duwe gawe kowe semingkir dhisik. Iya. Aku njaluk izin awak duwe gawe. Nganti tekan jam saka kapan tekan kapan. MOU. Itu ngasih tahu MOU. Engko regane ngerti. Tanda tangan kontrak. Jadi itu fungsi sesaji sebenarnya. Ya, bukan soal kita menghamba atau menduakan kekuasaan yang ilahi, tetapi ini ya konsep bertetangga sebenarnya. Untuk saling menghormati, menghargai, toleran. Ya kan? Bukan kemudian menyembah hal yang tidak semestinya. Tidak. Ya ibaratnya mbome wong klonuwun bicarane di situ. Coba sekarang kalau misalnya kita masuk ke rumah orang tanpa kula nuwun langsung mlebu ning jero ning pawon juga sego. Mesti dipisu-pisui. Ya kan? Diantil. Jadi menurut saya sesederhana itu. Ya, memang ada kehidupan yang tidak kita lihat dan kehidupan itu sama. Dan makanya manusia kan butuh tata krama juga. Betul. Pada mereka. Kita itu kan terlalu sombong sebagai manusia, dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Iya, yang paling sempurna. Ya kan? Tapi kesempurnaan itu tidak akan ada artinya ketika kita kemudian malah menjajah wilayah-wilayah lain yang karena ketidaktahuan, wong tidak tampak, gitu. Nah maka pengetahuan itu kemudian jadi penting. Ini loh kita itu hidup gitu nggak sendirian. Manusia itu ada pendamping-pendampingnya, ada tetangga-tetangga yang harus kita hormati, harus kita hargai. Bukan soal kemudian nyembah, enggak. Sama sekali enggak. Ya, mungkin ada pandangan orang-orang yang nggak suka saja terhadap orang yang melakukan sasi itu. Itu nggak percaya juga nggak masalah. Oh itu soal hak hak pribadi. Tapi kalau kamu melakukan ya semacam bisa dikatakan pelanggaran untuk tidak melakukan tata krama itu, ya kalau ada yang marah, ya itu resikonya juga toh. Ya. Akhirnya jaluk tulung, piye carane. Dan ini dari kabar, dari cerita juga. Mereka kan semakin lama kan juga semakin tersingkir ya. Dengan adanya bangunan ini ya. Geser karena kemudian tidak nyaman juga, tidak nyaman dan semakin kehilangan ruang juga. Ruang mereka sama ruang kita mungkin beda. Kalau misalnya hidup berdampingan tuh mungkin enggak ya? Sangat mungkin. Dalam satu rumah, sangat mungkin. Kita hidup berdampingan dengan dulu yang pernah tinggal di sangat situ. Mungkin. Yang kita tidak tahu adalah sampai seberapa jauh kehidupan duniawi kita itu berpengaruh pada mereka. Karena mereka juga kadang-kadang terganggu, entah itu dengan suara, dengan bau, dengan aura, panas, atau misalnya kencing. Manusia itu panas untuk mereka, misalnya begitu ya. Kemudian apalagi yang kira-kira berpengaruh, itu yang kita tidak tahu. Maka kemudian kita ada manusia yang tanpa kula nuwun melakukan hal itu, kemudian berpengaruh dan kemudian mengganggu, dianggap mengganggu. Ya karena sebenarnya kita ganggu duluan. Iya betul. Nah maka kemudian kalau sifatnya sesaji itu kan istilahnya dodok-dodok lawang. Aku harus gawe punya niat melakukan satu kegiatan ya. Sehingga dia tahu nggak ujuk-ujuk membuat ya pasti marah lah kan? Kerja bakti negori wit misalnya nggak pakai, ya bisa saja mereka terganggu
Ya. Dan ada juga yang ini, misalnya di daerah atau di taman rumputnya tidak diopeni kemudian jadi tinggi-tinggi. Mereka kadang ngunjuk, saya pernah itu terjadi di dekat rumah ketika baru mau masuk ke rumah melihat di taman itu ada poci di situ, poci berdiri. Terus saya analisa, oh ternyata mereka butuh dibersihkan, dibikin rapi. Begitu saya rapikan, ya wis hilang gitu aja. Pocinya bengesan nggak itu? Lanang ya, lanang dan penuh dengan lumpur itu. Oh, gitu. Ya itu cuman sapaan mengingatkan. Ini kan juga salah satu simbol sebenarnya kan, simbol yang menandakan bahwasannya, kowe mbok dresiki to lingkunganmu supaya lebih baik lagi. Ya itu teori keajekan itu tadi. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dengan kacamata yang buruk, maka buruklah ia. Kalau dengan kacamata kebaikan, ya dia akan jadi baik, kan begitu. Ya. Nah, sayangnya kita lebih banyak mencurigai hal-hal yang tidak tampak itu sesuatu yang buruk. Yang buruk. Padahal mereka itu ya sama dengan kita. Yono sing apik, yono sing elek. Ada yang cantik. Ya, saya kemarin ketemu juga waktu syuting di Elo itu. Cantik. Neng ya mung separuh. Cantik tapi mung separuh. Ya malah melu Bali. Ini ya apa-apa lah. Mereka cuma menyertai aja. Baik, kembali kalau kita bicara masalah saji sebenarnya tidak akan pernah ada habisnya. Sebenarnya banyak yang diulas ya karena sangat detail sekali kalau kita melakukan itu. Kita berbicara cuman sedikit masalah saji. Kita ketemu lagi besok masih di Kejawen TVRI Yogyakarta Official. Sampai jumpa.